Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, dan salam kebajikan. Saya teringat pada satu kalimat. Wallahu batinul insan. Al-insanu dohirullah. Pada kalimat ini, saya bertanya berulang-ulang kali kepada diri saya pribadi. Kok bisa begitu? Tapi ternyata memang kenyataannya begitu. Cuman kita belum menyadari akan hal itu. Hanya ini. Dan kalimat inilah yang membuat saya melakukan pencarian. Yang kata pada umumnya, saya ini gila. Karena kebanyakan orang mengatakan, yang memberikan saran kepada saya, itu bukan makom kita. Tapi justru ini memotivasi saya. Kenapa? Kok bisa berbeda-beda? Karena bagi diri pribadi saya pada khususnya, yang membedakan diri kita dengan para manusia-manusia luhung di zaman dulu, itu hanya ilmu kesadaran kita. Hanya kesadaran kita yang membedakan. Tapi di titik ini, kesadaran saya mendorong, mengajak terus-menerus untuk melakukan pencarian, untuk melakukan pengkajian. Dan pada akhirnya, saya pun menemukan satu kalimat. Kenali dirimu, maka kau akan kenal aku. Dan jangan kau mencariku keluar dari dirimu. Karena jika kau lakukan itu, sungguh kamu tersesat semakin jauh. Bukankah ini nyambung? Kenali dirimu, maka kau akan kenal aku. Ini kata Allah. Dan jangan kau cari aku keluar dari dirimu. Karena jika kau lakukan itu, sungguh kamu tersesat semakin jauh. Karena apa? Karena Allah menjawab teka-teki itu. Karena sebenarnya, wallahu batinul insan. Al-insanu dohirullah. Batinnya manusia adalah aku, kata Allah. Dan dohirnya manusia adalah aku. Mari kita merenung di sini. Kalau batinnya manusia adalah Allah, kalau dohirnya manusia adalah Allah, lalu panjenengan saya yang mana? Masih adakah tempat? Ini bahasa kesadaran.
Jika kita sadar, kita akan berkesadaran, saudara dan saudariku. Kalau itu nyatanya, kalau kita kaitkan dengan cara beribadah, bagaimana? Bukankah kalau kita menyembah, melakukan satu persembahan, yang kita sembah itu adalah di luar diri kita, bukankah berdasarkan kalimat ini, kita tersesat semakin jauh? Karena sungguh kita tidak akan menemukan Allah atau Tuhan di luar diri kita. Karena Allah atau Tuhan itu bersama diri kita, tidak di luar diri kita. Dan itu ada hal yang memerlukan kajian khusus. Kita berbicara tentang ini dulu. Jadi, teori penyembahan boleh berbeda. Ada yang di masjid, ada yang di gereja, ada yang di kelenteng, ada yang di wihara, ada yang di pura. Itu teori penyembahan, saudara dan saudariku. Tapi kalau kita balikkan, bahwa ini saya mengambil sampel yang terbanyak dari sampel Islam. Karena saya sendiri bermula dari Islam. Lalu kalau kita menganggap Allah di luar diri, lalu kita menyembah Allah, bahwa Allah tersebut di luar diri, silahkan jawab sendiri, saudara dan saudariku. Pertanyakan sendiri kepada diri kita, benarkah saya atau tersesatkah saya? Ini khusus untuk pertanyaan pribadi kita, agar kita tidak saling menyalahkan. Karena ini berbicara tentang kesadaran diri, bukan tentang yang lain. Bahasa-bahasa agama yang saya sampaikan itu hanya untuk menggugah kesadaran kita. Agar kita sadar, siapa diriku, siapa diri ini. Dan bagaimana aku beribadah. Kan kalau kita masuk terlalu jauh, ini akan menimbulkan kericuhan. Ini akan menimbulkan kontroversi. Makanya, bagi saya, cara ibadah silahkan. Lakukan dengan cara yang kita mengerti. Di posisi sekarang kita ini. Kalau panjenengan orang Islam, silahkan ibadah dengan cara Islam. Kalau panjenengan orang Nasrani, silahkan beribadah dengan cara Nasrani. Begitupun bagi saudara dan saudariku yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu. Silahkan beribadah dengan cara panjenengan. Tapi toh Tuhan itu satu.
Saya berbicara ini dalam bahasa Islam, tapi ini berlaku untuk semua manusia. Karena ketika berbicara tentang jati diri manusia, itu terlepas dari agama apapun kita. Tapi mulai dari agama apapun kita bisa. Karena ini tentang kesadaran diri. Tentang jati diri manusia yang sesungguhnya. Yang sering kita lewatkan. Jadi kita tidak perlu menyalahkan orang lain, menilai, apalagi menghakimi orang lain salah. Coba tanya pada diri kita sendiri. Sudah benarkah kita? Sudah benarkah saya? Sudah kenalkah diri yang sejatinya diri? Jangan-jangan kita masih dari salah satu manusia yang masih menyembah Tuhan yang di luar diri. Yang masih mencari Tuhan yang di luar diri. Padahal awal mulanya, Tuhan, Allah atau Tuhan, perintahnya itu untuk mengenal diri terlebih dahulu. Yang Allah sudah mempertegas, jangan kau cari aku keluar dari dirimu. Karena jika kau mencari aku di luar dirimu, kamu tersesat semakin jauh, saudara dan saudariku. Apakah panjenengan bingung? Terima kasih. Bersyukurlah jika kita bingung. Ketika kita mengaji, mau mengenal Tuhan yang sebenarnya, pada jalur yang sudah ditentukan atau rute yang sudah ditentukan oleh Allah atau Tuhan, kita harus sadar. Pondasinya kita harus sadar. Sadar apa? Sadar apa yang kita lihat, sadar apa yang kita baca, sadar apa yang kita hafalkan selama ini. Kenapa sadar? Karena begitu banyak misteri yang belum terpecahkan, yang belum tersadari oleh kita tentang bahasa-bahasa kitab suci. Tidak semudah yang kita ketahui sekarang selama ini menghatamkan Al-Quran 30 juz. Pada hakikatnya tidaklah mudah. Percayalah saudara dan saudari. Semakin kita sadar, kita akan terus dibimbing. Akan terus banyak pertanyaan di dalam diri. Ini nyambung sebenarnya saudara dan saudari.
Saya bermula dari Islam, tapi saya juga mengkaji ini dari sudut pandang para leluhur saya, orang Jawa, orang Sunda. Di Sunda ada Sunda Wiwitan. Banyak orang yang menyarankan saya itu salah, itu sesat. Tapi semakin banyak orang yang berbicara itu salah, justru saya masuk agar saya tahu di mana kesalahan. Dan sekarang secara perlahan saya akan kita bicarakan agar kita tahu di mana kesalahannya. Pada bahasa Jawa, pada leluhur orang Jawa, ada bahasa kitab suci sejati, ada makna. Jadi, ini ilmu tingkat tinggi sebenarnya. Karena jarang sekali yang mampu membaca ini, yang mampu menyadari ini. Apa yang dimaksud kitab suci sejati ada makna itu? Di dalam kitab suci Al-Quran, kitab suci orang Islam, itu Al-Quran. Di dalam Al-Quran, induknya Al-Quran adalah suratul Fatihah. Ayatnya 7. Dan ini berbicara tentang kehidupan kita dijalani selama 7 hari. Lapisan langit ada 7, lapisan bumi ada 7. Ketika di zaman nanti, ada orang yang katanya menyeberang neraka. Lewat rambut pun yang dibelah 7. Dan ini sangat membutuhkan kesadaran. Makanya saya di sini ingin sekali berhati-hati agar tidak menyinggung, agar tidak apalagi menyakiti. Karena panjenengan dengan saya sama. Kita bersaudara tanpa membedakan siapa panjenengan, apa agama panjenengan. Tidak, bagi saya sama. Kita seluruh manusia itu sama. Dan saya tidak mau karena beda agama kita berselisih. Saya tidak. Apapun agama saudara dan saudariku, saudara dan saudariku adalah saudara. Kita sama manusia. Nah, ini terkait sekali antara kitab suci Al-Quran dengan kitab suci sejati ada makna. Ini kalau kita kupas, ini terkait. Justru makna dari kitab suci Al-Quran itu dikupas di dalam kitab suci sejati ada makna.
Mungkin pada kesempatan lain akan kita bicarakan agar kita tahu, agar kita tidak mudah menyalahkan orang lain, menyesatkan orang lain. Karena intinya itu, karena ketidaktahuan kita, ketidakpahaman kita. Makanya secara perlahan saya ingin menyampaikan tanpa menyinggung, tanpa apalagi menyakiti saudara dan saudari yang berbeda sudut pandang. Mungkin hanya ini, saudara dan saudariku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Salam sejahtera. Dan salam kebajikan. Damai, 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 tentram, tentram. Untuk alam semesta dan seluruh isi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.